Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang pada saat ini berada di ruang kebaktian ini, maupun saudara-saudara sekalian yang mengikuti secara online. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita boleh merenungkan firman-Nya. Terlebih lagi di minggu kedua tahun 2022 ini, kita boleh menerima perjamuan kudus untuk pertama kalinya. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita kembali memohon Tuhan menolong kita untuk kita boleh mengerti akan firman-Nya. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kembali kami boleh datang berbakti kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Baik firman yang akan kami renungkan bersama-sama, juga perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini. Kami rindu firman Tuhan boleh menuntun kami, menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu He is my helper. Ialah penolongku. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-121. Mazmur pasalnya yang ke-121. Mari kita bersama-sama membukanya dan merenungkannya bersama. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Mazmur 121. Mungkin agak kecil kalau di layar, Bapak Ibu boleh melihat di Alkitabnya masing-masing. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi menyebabkan kamera itu semakin murah dan semakin mudah. Bahkan sekarang kamera bisa ditanam di dalam handphone, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa merekam apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sejumlah orang yang melakukan kegiatan atau merekam perjalanan mereka atau keseharian mereka, dan kemudian membagikannya di dalam sosial media. Kegiatan ini seringkali disebut dengan vlogging. Jadi orang-orang berkata, "Hai guys, hari ini ada di sini, ada di situ ya. Saya melakukan ini dan melakukan itu." Inilah yang menjadi kegiatan orang pada masa kini. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang melakukan vlogging itu disebut dengan vlogger. Apa itu vlogger? Vlogger itu adalah video blogger. Jadi orang yang mencatat kegiatannya itu melalui rekaman video. Dahulu sebelum
video gitu ya, kamera itu begitu murah, begitu mudah dipakai ya. Seorang blogger akan mencatat itu dalam model tulisan ya. Kurang lebih seperti ini ya. Mereka sudah disebut blogger, mereka mencatatnya dan kemudian menguploadnya di internet. Dan kegiatan membuat vlog ya, itu disebut dengan ya, Bapak Ibu yang bilang ya, bukan saya ya. Itu tadi ya. Bapak Ibu sekalian, rupanya kegiatan blogging gitu ya, membuat catatan itu bukan hanya dilakukan oleh orang pada zaman ini. Sesungguhnya ribuan tahun yang lalu orang-orang juga mengadakan kegiatan vlogging begitu ya, atau blogging. Boleh saya katakan Mazmur 121 itu adalah blog atau catatan perjalanan dari pemazmur. Mengapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya Mazmur 121 ini digolongkan di dalam Mazmur ziarah, Bapak Ibu sekalian. Apa itu Mazmur ziarah? Mazmur ziarah itu adalah sekumpulan mazmur, yaitu dari pasal 120 sampai 134. Ya, di antaranya nanti akan kita renungkan bersama-sama di dalam beberapa minggu ke depan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa mazmur yang ditulis oleh Daud, yaitu Mazmur 122, 124, 131 dan Mazmur 33. Sedangkan Raja Salomo menulis satu Mazmur ziarah, yaitu Mazmur 127. Sementara mazmur-mazmur ziarah lainnya tidak diketahui siapa penulisnya. Saya sebut hanya pemazmur saja, dan ini juga termasuk diantaranya adalah Mazmur 121. Jadi kita tidak tahu siapa sesungguhnya penulis daripada mazmur ini. Bapak Ibu sekalian, bagi bangsa Israel, ziarah itu adalah sebuah perjalanan umat Tuhan, ya, baik itu dilakukan secara fisik maupun dilakukan secara rohani. Perjalanan ziarah secara fisik adalah sebuah perjalanan bagaimana bangsa Israel itu dari berbagai tempat mereka menuju ke Yerusalem, mereka pergi ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. Setelah pembuangan dari Babel, orang Israel atau orang Yahudi, bangsa Israel itu tersebar di mana-mana. Sebagian dari mereka kemudian boleh kembali ke Yerusalem membangun tembok kota dan juga bait Allah yang kedua. Dan kemudian pada waktu hari-hari raya tertentu mereka akan datang ke Yerusalem, khususnya di bait Allah, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan di dalam perjalanan itulah mereka akan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui mazmur yang kita baca tadi. Dan ini juga adalah sebuah catatan perjalanan yang dilihat, yang diamati oleh pemazmur ya, sepanjang perjalanannya menuju ke kota Yerusalem. Dan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ziarah fisik ini adalah gambaran daripada ziarah rohani. Apa itu ziarah rohani? Yaitu perjalanan umat Tuhan di dalam mereka menghadapi pergumulan hidup mereka, pergumulan sehari-hari. Perjalanan mereka ke Yerusalem sesungguhnya adalah perjalanan kehidupan mereka. Dan di dalam ziarah ini, baik ziarah secara fisik maupun ziarah secara rohani, pemazmur di sini boleh melihat bahwa Allah lah satu-satunya penolong baginya. Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah menjadi satu-satunya penolong bagi sang pemazmur? Allah adalah satu-satunya penolong oleh karena Allah adalah pencipta yang berdaulat. Di ayat yang pertama kita boleh melihat di sini pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Dikatakan aku melayangkan mataku, menunjukkan bahwa sepanjang perjalanan
Pemazmur tidak hanya fokus pada perjalanannya, tetapi juga mengamat-amati keadaan di sekitar kita. Beda dengan orang pada zaman ini, benar bukan? Ya, kalau kita zaman ini di dalam perjalanan, apa yang kita lakukan? Fokus kita kepada satu benda, yaitu handphone kita. Benar bukan? Ya, kita nggak lagi ngobrol dengan orang di sebelah kita, ya. Kita tidak lagi melihat pemandangan yang indah, ya. Pemandangannya semua ada di handphone. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur mengamat-amati, dia melihat apa yang ada di sekitarnya. Dan kemudian ketika dia mengamat-amati, Bapak Ibu sekalian, dia melihat gunung, ya, sebuah gunung. Dan di situ dia melihat gunung merupakan gambaran tempat perlindungan bagi bangsa Israel pada zaman itu. Gunung adalah tempat perlindungan, oleh karena gunung adalah tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggilah orang boleh mengamat-amati situasi, sehingga ketika ada musuh yang menyerang, mereka boleh berwaspada, mereka boleh bersiap diri. Oleh karena itu seringkali pada masa itu gunung-gunung itu menjadi tempat perlindungan. Kota-kota yang dibangun itu selalu dibangun di atas gunung. Oleh karena itu Yerusalem itu berada di atas gunung. Dan kalau orang lain, orang mengatakan kita berziarah ke Israel, kita naik. Kalau zaman ini kita dengar naik haji gitu ya. Itu sesungguhnya karena tempatnya tinggi. Bangsa Israel berziarah menuju ke Yerusalem, dia juga naik ke gunung. Gunung adalah tempat perlindungan. Namun ketika pemazmur mengatakan gunung adalah tempat perlindungan, namun justru dia bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Pemazmur menyadari bahwa perjalanan yang mereka lakukan bukanlah perjalanan yang mudah. Tidak seperti kita pada masa kini ya. Naik kendaraan, sudah ada jalan yang disiapkan. Entah jalan di darat atau jalan di langit. Ya, naik pesawat. Perjalanan mereka juga mengalami begitu banyak ancaman. Ancaman binatang, ancaman alam, gunung yang terjal, jurang, dan juga ancaman daripada para perampok. Ketika dia melihat gunung, pemazmur bertanya-tanya dalam hatinya, apakah gunung-gunung itu adalah pertolongan bagiku? Apakah gunung-gunung ini bisa menolongku? Namun pemazmur mengatakan, ya, pertolonganku ialah dari Allah. Ketika pemazmur menyadari bahwa dia memerlukan pertolongan, dia tahu kepada siapa dia mendapatkan pertolongan. Dia mengatakan pertolonganku adalah dari Tuhan. Pemazmur percaya Tuhanlah satu-satunya penolong bagi dia. Dan Tuhan yang bagaimanakah yang pemazmur tahu yang bisa menolong dia? Di sini dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ini menunjukkan kepada kita, dialah Allah, dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi. Dan oleh karena dia adalah pencipta daripada langit dan bumi, maka dia adalah pemilik daripada ciptaannya itu. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan ini juga bermakna, ia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Inilah Allah yang kepada pemazmur dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Pemazmur sungguh-sungguh mengenal siapakah Allah yang menjadi sumber pertolongannya. Kepada Allah itulah dia berseru, Tuhan, Allah, Engkaulah pertolonganku. Bapak Ibu sekalian, ini adalah John, anak bungsu saya. Selama hampir 2 tahun pandemi ini, John dan kakaknya Nathan harus mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah. Ini adalah hal yang harus dihadapi oleh anak-anak pada masa kini. Dan Bapak Ibu sekalian,
Mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah bagi guru-guru yang mempersiapkan, tidak mudah juga bagi anak-anak yang mengikutinya. Seringkali baik John maupun Nathan, anak saya, mengalami kesulitan. Dan ketika mereka mengalami kesulitan di dalam pelajaran, kadang bertanya kepada guru itu tidak mudah kalau lewat Zoom. Waktu mau tanya, temannya yang lain sudah berkomentar. Ya. Jadi ketika ada kesulitan, seringkali John atau Nathan itu mencari kami, orang tuanya, mencari istri saya atau saya. Yang unik Bapak Ibu sekalian, yang menarik, John tahu kepada siapa dia harus menanyakan pertanyaan atau pelajaran-pelajaran tertentu. Ya. Kalau bahasa Inggris, pastinya dia akan datang kepada mamanya. Ya. Daddy mah nggak tahu soal bahasa Inggris. Ya. Inggris saya lebih bagus daripada Daddy, kata dia begitu. Ya. Tetapi kalau matematika, ya, kalau bahasa Mandarin, ya, kalau bahasa Sunda, setik-setik saya juga bisa bahasa Sunda. Ya. Dia akan bertanya kepada saya. Dan ketika dia mengalami kesulitan dan saya sedang juga ada tugas begitu ya, ada di tempat kerja saya sambil kadang Zoom, kadang mengerjakan tugas yang lain, maka John akan memanggil saya. Dia akan memanggil saya begini, calling for daddy, calling for daddy. Ya, panggilan buat papa, panggilan buat papa. Ya, maka saya pun akan segera datang dan menolong dia di dalam pelajarannya. Bapak Ibu sekalian, mengapa anak saya John tahu kepada siapa dia harus bertanya kalau pelajaran tertentu? Oleh karena apa? Oleh karena dia mengenal siapa papa dan siapa mamanya. Apa kelebihan, apa kelemahan, apa ketidakmampuan daripada papa dan mamanya. Oleh karena itu dia bisa bertanya. Dia tahu kepada siapa dia harus bertanya, kepada siapa dia meminta pertolongan. Karena dia mengenal kepada siapa dia meminta pertolongan itu. Dia mengenal orang tuanya, dia mengenal papa dan mamanya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berkata, Tuhan adalah penolongku, menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal dia? Jangan-jangan ketika kita berkata, aku tidak akan meminta pertolongan kepada Tuhan, karena kita belum mengenal siapa dia sesungguhnya. Atau kita mengenal dia dengan perspektif yang berbeda atau salah. Kita hanya mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa melakukan apa yang kita lakukan, seperti jin di dalam botol. Ya. Tuhan, saya mau ini, saya mau mobil warna merah, keluar mobil warna merah. Saya mau ini, mau itu. Karena pengenalan kita kepada Allah adalah pengenalan yang salah. Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin mendapatkan pertolongan yang tepat, pertolongan yang sempurna, harusnya kita mengenal kepada siapa kita meminta pertolongan. Kenalkah Anda dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan engkau dan saya, yang memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi Anda dan saya? Sudahkah Anda mengenalnya? Hal yang kedua, mengapa pemazmur menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya penolong bagi dirinya? Oleh karena dia menyadari Allah adalah penjaga yang kekal. Di ayat ketiga sampai kelima di sini dikatakan, aku tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di ayat ini kita melihat Tuhan adalah penjagamu. Dan kemudian di ayat yang ke-7 dan ke-8 di sini pemazmur mengatakan, Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Ia akan menjagamu keluar masukmu. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga kita.
Di dalam Mazmur yang begitu pendek, hanya 8 ayat, kita boleh melihat bagaimana pemazmur menyebut Allah sebagai penjaganya itu sebanyak 6 kali. Bapak Ibu sekalian, di Alkitab jika satu kata digunakan berulang-ulang menunjukkan kata itu adalah sesuatu yang penting. Pemazmur menyadari betapa pentingnya Allah sebagai penolong dan penjaganya. Allah yang menjaga, Allah yang bersama dengan dia. Dan di sini dikatakan Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Pemazmur membandingkan para penjaga-penjaga kota yang bisa mengalami kelelahan dan kemudian mereka pun terlelap. Namun Allah kita tidak pernah mengalami kelelahan. Mereka tidak akan terlelap. Dia akan senantiasa menjaga, mengawal kita. Di ayat yang ke-6, di situ pemazmur mengatakan, matahari tidak akan menyakiti engkau di siang hari, dan bulan pada waktu malam. Pemazmur rupanya bukan hanya orang yang mengamat-amati akan keadaan di sekitarnya. Dia juga mempelajari akan firman Tuhan. Dia mempelajari Taurat. Dari Taurat dia bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel 40 tahun melewati padang gurun. Dan di dalam perjalanan itu Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di pagi hari, di siang hari, menjaga mereka supaya tidak terkena sengat matahari. Dan pada malam hari, ketika di padang gurun begitu dingin, tiang api itu menghangatkan mereka. Pemazmur mengingat bagaimana dari sejak zaman nenek moyang mereka, Allah itu sudah menjaga akan dirinya. Dan sampai pada masa dia hidup, pemazmur juga merasakan Tuhan menjaganya. Dan kemudian pemazmur mengatakan Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu. Di sini menunjukkan kepada kita, pemazmur menyadari bahwa segala sesuatu di dalam kehidupannya akan mengalami perubahan. Dia akan mengalami perubahan baik waktu, tempat, dan keadaan. Dan bukankah itu juga yang kita alami? Kita selalu masuk ke satu tempat dan kita akan keluar dari tempat itu. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mengikuti ibadah onsite, hari ini Bapak Ibu jam ini bersama-sama dengan saya, baik yang online juga, di dalam kebaktian kita. Nanti setelah kebaktian kita akan selesai dan kita akan keluar dari jam ibadah kita. Bapak Ibu yang onsite tadi dari rumah masuk ke gedung gereja. Dan nanti setelah kebaktian kita akan keluar dari gedung gereja. Selama hampir 2 tahun ini, bulan Maret 2020, kita memasuki keadaan pandemi di sekitar kita. Di negara kita bahkan di seluruh dunia. Dan kita tidak tahu kapan kita akan keluar. Keluar dan masuk. Semua itu adalah hal yang kita alami. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, di dalam segala perubahan yang ada, perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan keadaan, pemazmur selalu ingat ada Allah yang menjaga dirinya dan tentunya menjaga Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian pemazmur menutup bagian ini dengan satu frase. Dia berkata, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Menunjukkan bahwa penjagaan Allah bukanlah penjagaan yang sementara. Penjagaan Allah adalah penjagaan yang kekal. Menunjukkan kepada kita, sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan menjaga kita dulu, sekarang, dan juga nanti. Itulah Allah yang menjadi sumber pertolongan kita. Bapak Ibu sekalian, ada kisah sepasang suami istri bernama Ralph Tan dan Alice
Lu, ya. Kalau bahasa Mandarinnya itu lu gitu ya, u ada titik di atasnya. Ya. Mereka ini Ralph itu adalah seorang aktor Kristen dari Singapura. Sementara Alice Liu, ya, itu seorang pemudi Kristen yang taat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan dan tinggal di Hong Kong. Mereka bertemu di Hong Kong dan kemudian setelah berkenalan dan mereka berdoa, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 28 Agustus 1993. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika mereka selesai mereka melaksanakan pesta pemberkatan nikah, Ralph mengeluh bahwa dirinya itu merasa lelah. Dan seringkali di dalam percakapan kadang Ralph itu seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Maka mereka pun pergi ke dokter. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ralph rupanya mengalami kanker di dalam saluran pernafasannya. Dan oleh karena itu dia harus menjalani pengobatan untuk kankernya itu. Dia harus menjalani pengobatan yang begitu menyakitkan. Dia harus diradiasi sebanyak 37 kali. Ralph berjuang untuk melawan kankernya. Dan di dalam perjuangannya itu, Alice, sang istri tercinta, mendampingi dia. Perjuangannya tidak mudah. Dan rupanya kondisi Ralph tidak membaik. Bahkan Bapak Ibu sekalian, muncul tumor di matanya sehingga ada benjolan-benjolan di wajahnya. Ralph yang kita lihat tadi begitu tampan, wajahnya sekarang seperti demikian. Namun demikian, di dalam segala pengobatan yang tidak mudah, Bapak Ibu yang mungkin memiliki keluarga yang mengalami kanker, bagaimana sulitnya mendampingi orang yang berjuang melawan kanker mengetahuinya. Dan itu yang dialami oleh Alice. Dan Alice tetap setia mendampingi Ralph sampai Ralph akhirnya meninggal. Tidak sampai 1 tahun mereka menikah. Ralph pun meninggal oleh karena kanker yang dihadapinya. Alice tetap setia mendampingi sampai akhir hayat daripada Ralph. Kalau Bapak Ibu mau mendengar, melihat kesaksiannya yang lebih lengkap, boleh melihat di YouTube, ini judulnya Love Never Fail. Ya, silakan di search masing-masing. Ya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Alice bisa saja meninggalkan Ralph di tengah-tengah sakit yang dia derita. Apalagi Ralph mengalami perubahan wajah, tidak setampan seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Namun demikian bukan itu yang dipilih oleh Alice. Di dalam segala kesulitan, di dalam segala pergumulan, Alice memilih setia, mendampingi, menjaga Ralph sampai Tuhan menjemput dia. Kesetiaan Alice terbatas hanya ketika Ralph meninggal. Ketika dia meninggal, selesailah tugasnya menjaga Ralph. Namun Bapak Ibu sekalian, Allah kita lebih daripada apa yang Alice lakukan. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya adalah kesetiaan yang kekal. Kesetiaan yang tidak ada batasnya. Jika Allah adalah Allah yang setia, pertanyaannya, adakah kita setia kepada Dia? Bapak Ibu sekalian, bukankah pandemi ini menguji kesetiaan daripada kita kepada Allah? Khususnya di tengah-tengah kita beribadah kepada Tuhan. Ketika jemaat Tuhan sudah diizinkan oleh gereja untuk kembali perlahan-lahan untuk onsite, pertanyaannya, di manakah kita? Ada kita mengatakan, oh belum aman, ya, saya masih takut ini, takut itu. Tapi begitu ada pertemuan bisnis, ya, hangtaunya gede, wah langsung datang. Gak peduli aman, gak aman. Ya. Gereja sudah mulai membuka dan kita bersyukur, ya, hari ini penuh sampai ada yang ditolak-tolak.
oleh karena seatnya penuh. Ada yang mengatakan mungkin gara-gara perjamuan kudus makanya datang semua. Ya, kita harus lihat dulu minggu depan gitu ya. Ada yang mengatakan ya, kebaktian kan masih bisa online ya. Online itu lebih praktis. Ya, kapan saja saya bisa buka. Pagi-pagi lebih baik kesehatan dulu, sepedaan. Ya. Nanti kita juga bisa kebaktian, toh kapan saja bisa buka. Bahkan ada yang bilang, saya mementingkan Tuhan dan mementingkan kesehatan. Bagaimana caranya? Ya, sepedaan iya, kebaktian sambil naik sepeda. Bapak Ibu sekalian, Tuhan setia kepada kita. Ya, dari awal, dari Dia menciptakan kita sampai pada hari ini. Di manakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Dia sudah memberikan Yesus Kristus yang mati bagi kita, menebus dosa kita. Kristus bisa saja berkata, aku tidak tahan lagi di atas kayu salib, aku mau turun saja. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia setia di atas kayu salib. Dia mati supaya kita mendapatkan penebusan di dalam Dia. Dan kemudian Dia bangkit kembali. Dan ketika Dia akan naik ke surga, Dia berkata kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan Yesus berjanji, Dia menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, adakah engkau merasakan akan hadirat Tuhan itu? Adakah engkau merasakan penyertaan daripada Tuhan? Hari ini kita akan menerima roti dan anggur, lambang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Perjamuan kudus mengingatkan kita, dulu Kristus sudah berkorban bagi kita. Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Kristus yang sudah mati, bangkit dan ada di surga, sampai saat ini menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Kristus yang menyertai kita. Nanti Dia akan datang kembali menjemput kita sebagai umat percaya, menikmati perjamuan bersama Dia sebagai anak domba Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima perjamuan. Ada sebuah pujian yang akan kita nikmati bersama. Pujian ini adalah mengingatkan kita bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Dialah penolong kita. Dan pertolongannya itu sungguh terbukti di dalam kehidupan kita.
perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya,我要歌颂他。Haleluya, haleluya，我要赞美他。不谋生